Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizura, saya dari Riau. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teman-teman, di sini saya akan menunjukkan video ketika saya praktek di micro teaching. Nah, di sini di micro teaching ini saya membahas pelajaran tentang akidah dan akhlak. Nah, lebih tepatnya itu akhlak terpuji. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Baiklah, pertama perkenalkan nama Ibu Maizura. Ini pertama kali kita ketemu ya. Gimana kabarnya semua? Sehat, Bu. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi tentang pengertian akhlak terpuji. Nah, sebelumnya belum pernah kita bahas ya. Iya, Bu. Kalau. Nah, bisa kita perhatikan semua di sini ya. Nah, anak-anak semua, akhlak terpuji itu berasal dari kata kholaqul yang merupakan bentuk jamak dari khuluqun. Nah, khuluqun itu yang berarti itu perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kalimat tersebut itu juga mengandung dengan khuluqun yang berarti itu kejadian yang sangat erat dengan khaliq. Nah, khaliq itu berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Nah, akhlak terpuji itu adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal, tabiat, dan sesuai dengan akal dan ketentuan syariat. Akhlak ini juga menggunakan penentuan mana baik dan buruknya perbuatan manusia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu, Bu. Tarbo itu, Bu. Contoh akhlak ini tuh juga ada 3 pembagian. Itu Jadi sebelum lagi ya. Contoh akhlak terpuji ini itu terbagi menjadi 3. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama itu adalah contoh akhlak terpuji terhadap Allah. Sebagai kita manusia, kita bukan hanya kepada manusia itu melaksanakan sifat akhlak terpuji, tetapi juga kepada sang penciptanya dulu. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas ini seperti apa ya? Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menjalankan peraturan-peraturan dalam agama Islam. Nah, yang kedua itu ada bertaubat. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga harus menerapkan sifat bertaubat setiap apa-apa yang kita buat kesalahan di dunia ini. Kemudian ada sabar. Sebagai makhluk Allah itu harus sabar, ya anak-anak. Iya. Ya. Boleh bilangnya orang ya. Kemudian ada bersyukur. Jadi manusia itu harus bersyukur. Kemudian ada bertawakal. Yang terakhir itu bersikap takut. Nah, kemudian ada yang kedua, kita akan membahas contoh akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Sesuai dengan pengertiannya ya, tadi kita sudah membahas contoh akhlak terpuji itu kepada sang penciptanya. Nah, sekarang itu kepada kita sesama manusia. Ada juga beberapa yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu menjaga hubungan baik. Contohnya, seandainya kita punya rumah, kita pasti ada punya tetangga kan? Ya, kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jangan mengusik tetangga, jangan membuat hal-hal yang mengganggu tetangga kita. Ya. Kemudian berkata benar. Ya, seandainya tetangganya buat honor atau apa segala macam, jangan langsung marah-marah ya. Sampaikan dulu dengan kata-kata yang baik. Kalau dia udah nggak bisa, baru kita diskusikan. Kemudian tidak meremehkan orang lain. Nah, seperti yang viral ya. Tahu ya yang ST. Kita nggak boleh meremehkan orang lain.
Walaupun orang-orang itu ada dari kecil baru besar. Kalau nggak ada yang petani, nggak ada nelayan, nggak ada yang jual es, nggak ada yang jual makanan, orang-orang pejabat bisa makan apa enggak? Enggak ya. Makanya dari kecil dulu kita nggak boleh meremehkan orang lain. Ya bu. Ratu. Kemudian bersangka baik atau husnuzon. Nah, apa-apa yang datang dari kita harus berprasangka baik. Kemudian ada kasih sayang. Mana itu kasih sayang sesama manusia? Nggak harus semuanya dicintai ya, tapi sesama saling menghormati, itulah dibilang itu kasih sayang. Jadi yang terakhir itu ada contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang paling ini ya paling penting, karena untuk diri sendiri baru yang lain. Nah, apa itu? Yang pertama itu memelihara kesucian dan kehormatan diri. Ini maksudnya gimana? Ya maksudnya itu jangan menzalimi diri sendiri. Udah tahu rokok itu ya baik untuk kesehatan, tapi masih merokok. Ya cuma menzalimi diri sendiri ya. Terus juga udah tahu kalau datangnya itu jam 1, masih ada terlambat, itu juga menzalimi diri sendiri ya. Nggak boleh. Kemudian ada qanaah. Cermain, Pak. Qanaah ini menerima apa adanya dari Allah. Ya, Musibah. Kita bersyukur, ya, kita harus bersyukur sama Allah ya. Musibah berat dari Kemudian berdoa kepada Allah, sabar dengan ketentuan Allah. Yang tadi itu tawakal. Nah, yang terakhir itu rendah hati. Sama ya, kayak tadi itu kita harus tetap rendah hati. Kemudian Nana semua kita ketahui ya, kalau akhlak terpuji, apa-apa yang kita buat semua itu ada timbal baliknya, itu ada manfaatnya. Jadi apa sih manfaat kita ini berbuat akhlak terpuji? Yaitu dicintai oleh Nabi Muhammad. Ada hadis dari Tirmizi, saya nggak tahu soalnya tadi lupa. Apa isinya? Isinya itu adalah orang-orang yang saya cintai dan orang yang dekat dengan saya. Waalaikumsalam. Senang kali ya pun. Pusat. Bang, kalau udah doa dipercepat. Itu mah juga so. Pusat ya. Kak, ke depan. Pusat ya. Pusat. Salam Ibu RT. Karena ini Jual es teh sana. dan itu sudah telat setengah jam. Astagfirullah. Mungkin ada halangan ya teman-teman, jangan langsung ngecas ya. Boleh. Sekarang itu mau kalian itu jangan minta sama saya, tapi bilang sama teman-temannya minta maaf kalau udah mengganggu. Pulang. Ya boleh ya. Enggak. Orang mau belajar ganggu gua. Minta maaf ya teman-teman karena terlambat ya kan. Karena saya orang yang rendah hati, boleh. Salam satu-satu. Salam satu-satu. Saya rendah hati, baru terlambat. Udah kita lanjut. Rendah hati ya. Bang rendah. Udah ya, kita lanjut ya. Manfaat akhlak terpuji. Yang pertama itu tadi dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, ada hadis dari Tirmizi yang mengatakan Nabi Muhammad itu bersabda, nah barang siapa nanti yang saya cintai, umat yang paling saya cintai dan dekat dengan saya di akhirat itu adalah umat yang berakhlak mulia, dan umat yang paling jauh dengan saya yang di hari kiamat nanti itu adalah yang tidak berakhlak baik. Kemudian yang kedua itu memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Jadi ini ya, timbangnya itu ada dua. Jadi kalau akhlak kita nggak ada, tapi kita rajin sholat dan puasa, itu tetap dia akan ringan. Tapi kalau akhlak terpuji kita bagus di dunia dan di akhirat, itu bakalan naik.
Kenapa? Karena akhlak terpuji ini bisa membandingkan orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Dia bisa mengalahkan timbangannya lebih berat ya. Kemudian ada tadi berat timbangan akhlak baik. Kalau kita di dunia ini berbuat akhlak yang baik, maka timbangan kita di akhirat nanti itu akan berat. Jadi bisa menolong kita di akhirat nanti. Nah sebelumnya ini ingin tanya, ada yang tahu nggak sih bedanya adab dan akhlak terpuji? Pernah dengar ya kan? Ladabu fauqa ilmi ya kan? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ada yang bisa jelaskan atau sebutkan? Wah itu salah. Ini lain. Nah, teman-teman tahu ya kalau adab itu Tip. buat Tip. ini. Ini dia ada. Yo ketawa. Dia tuh udah tanya. Itu ada adab ya? Kalau telat dia apa ya tadi? Sama teman-teman ya. Karena mana? Ini semua teman nggak? Maaf ya teman-teman yang terlambat. Ya, Boleh. Apa-apa. Selalu aja. Rendah. Ada nol. Ada nol pertama. Kalau iya tadi nggak kasih masuk tuh. Bisa kok. Mana itu, Bu? Dulu saya sibuk Pak sendiri. Tapi nggak etis kalau pemandangannya Bapak itu sendiri. Oh, di sini. Bapak itu turunnya pindah. Kecuali get. Bapak itu lebih pindah get. Ada laki-laki tapi perempuan ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Tadi kita sampai Berinjak lambat. Adab ilmu. perbedaan adab dan ilmu. Ya kan? Perbedaan adab dan akhlak terpuji. Nah, itu berbeda ya, tapi itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena adab itu kita buat sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan pandangan orangnya, ya. Sedangkan akhlak terpuji ini itu udah dari tabiat atau watak kita sendiri, bawaan dari lahir. Jadi kalau seandainya orang itu adabnya nggak bagus, berarti watak dia dan tabiat dia itu udah kayak gitu. Tapi tabiat itu bisa diubah ya, watak itu juga bisa diubah dengan adab. Sekarang ibu boleh minta tolong. Semuanya tolong ada bawa buku tulis semua sama pulpen. Ada buku. Yang nggak ada boleh lihat temannya. Oke, Bu. Udah dikeluarkan semua. Udah. Kalau ada yang punya nanti gantian ya semua yang nggak punya. Oke, Bu. Ya sekarang tugasnya itu ibu mau kalian menulis dari 3 contoh tadi. Yang pertama itu kan contoh apa terpuji kepada sang pencipta atau kepada Allah kan. Tadi yang ini, yang kedua itu contoh apa terpuji kepada sama manusia. Yang ketiga itu kepada diri sendiri. Dan sekarang ini minta tuliskan 1 contoh saja. Iya dari 3 penjabaran tadi. Udah semua? Udah ya, sekarang ibu mau 2 orang dulu dari laki-laki. Nah, itu yang di belakang. Buk lah tuh. Yang dari perempuannya. Siapa yang udah siap? Ya Allah. Fadila, Suci apa Fadila? Habis dipajar. Satu aja, Bu. Kalau dipercepat ya. Habis dipajar. Udah bisa silakan.
Apa itu? Siapa lagi? Pertama, menjaga kebersihan dan kesucian. Itu apa? Bersihin masjid. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu sendiri orang lain atau Allah, diri sendiri. terus Terus, pinter ya pakai 2 HP sekaligus. iya. Ya sopan yuk. Gak apa-apa, itulah akhlak terpuji itu tadi ya. Wataknya udah kayak gitu berarti ya. Wih. Ini nggak bisa dipungkiri. Bodoh kan? Iya, jadi Satu lagi, mengakui kelemahan dan kesalahan. ya, sekarang kasih. Dan sekarang berilah akhlak terpuji sesama manusia itu bertoleransi kepada yang berbeda agama. Ya. Terus sama saling membuka, saling jadi kalau manusia kalau setidaknya kita ya tahu diri lah dan ditoleran bilang kasih ataupun setidaknya ya kalau bicara sama orang yang sudah ditolak itu agak berpikir lah ya yang kedua kepada diri sendiri diri sendiri itu ya banyak bersyukur karena setelah itu ya teman-teman tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sama Allah itu kayak bersyukur habis itu kayak tawadhu ikhlas ya masih apa juga silakan duduk. Nah yang terakhir aja ya itu bisa tolong ini ya kamu jahit. Apa ini bu? Untuk kepada Allah itu seperti apa? Ada berapa? Contohnya Satu saja. Satu aja. Pada Allah. iya Semua disebut tadi. ada ini Oh gitu. itu salah satu aja. Bersikap takut aja bu. Pada Allah. Iya Tahu apa ya bang? Banyak orang. Memperhatikan penampilan diri sendiri karena Allah sendiri menyuruh kita untuk berpenampilan selayaknya orang muslim rapi, wangi ya apapun itu yang baik-baik itu termasuk ini ya teman-teman berarti itu mematuhi peraturan ya peraturan Islam gitu. Kemudian yang kedua suatu Allah terpuji terhadap sesama manusia. Mudahnya adalah menghargai guru atau teman ya bisa benar ya. seperti nasihat seperti itu. Terus yang terakhir Apa lagi bu? contoh Allah terpuji terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Ya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri memenuhi hak tubuh seperti tidur di waktu yang tepat atau makan yang sehat dan yang tepat waktu lah waktu yang tepat, seperti itu. Makasih ya. Android pula kok. Nah, teman-teman bisa dipahami semua. Bisa. Dalam terpuji. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut Enak gengsi lagi. menjawab tadi tugas-tugasnya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita, bisa berjumpa di lain hari. Billahi bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.